Selamat datang di novel Maudi. Ini adalah kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 388. Sambil memukulinya, Martin mengutuk. Sialan kamu, masih berpura-pura tidak tahu. Kan kamu pasti meminta Aditya melakukan itu. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku sekarang. Seperti orang gila berteriak. Dan mengumpat dengan gila, April menjerit kesakitan. Wajah cantiknya bengkak karena ditampar Martin. Hidung dan mulutnya berdarah. Sudah cukup, berhentilah memukulku. Aku mohon, ini sangat menyakitkan bagiku. April memohon tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahan menerima pukulan seperti itu. Martin memelototi dan berteriak pada April. Apakah kamu kesakitan? Bukannya aku merasa lebih sakit daripada kamu saat itu. Sial, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan gadis yang aku sukai. Martin tidak bisa dapatkan. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Hari ini, pada titik ini, mata Martin membelalak dan dia melihat sekeliling seperti orang gila. Martin, apa yang kamu cari? Ruben berjalan mendekat dengan wajah muram. Ayah, apakah kamu punya pisau? Aku akan menebas wajah perempuan jalang ini. Dan membuat hidupnya lebih buruk daripada mati. Martin berkata dengan kejam. Ruben terkekeh menepuk bahu Martin dan berkata, tidak masalah. Tapi gadis kecil yang cantik, tidak bisa disia-siakan. Setelah mengatakan itu, Ruben mendorong Martin ke samping. Dan kemudian seperti serigala lapar, dia meraih bahu April. Apa yang akan kamu lakukan? April menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena senyuman di wajah Ruben terlalu cabul. Dan bisa dibayangkan apa niatnya. Apa yang kamu lakukan? Melampiaskan amarahmu pada anakku. Apa yang tidak bisa dia lakukan sekarang? Aku bisa melakukan untuknya. Ruben tertawa, tanpa malu-malu meraih lengan April. Dan menyeretnya keranjang besi di sebelahnya. Biarkan aku pergi, lepaskan. April berteriak dengan cemas. Dan dia yang selalu berperilaku baik. Tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Siapa yang peduli tentang itu? Ruben segera menyeret April ke ranjang besi. Martin berdiri di sana seperti orang bodoh. Menjilat bibirnya yang kering. Tidak tahu apa yang dia rasakan. Di dalam hatinya, kedua pria berkacamata itu tersenyum nakal. Meski tak mendapat bagian di dalamnya. Mereka tetap ingin menikmati pertunjukan sambil menggosok tangan. Dan menunggu pertunjukan yang bagus. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan teriakan minta tolong. April yang tak berdaya dan tawa liar Ruben. Sementara itu, Aditya telah memimpin anak buahnya ke ruang bawah tanah. Dan segera mendengar teriakan April. Begitu dia turun dari tangga kayu. Aditya melihat pemandangan ini di depannya. Saya melihat saudara perempuan saya. April berpegangan pada pagar ranjang besi dengan sekuat tenaga. Sementara Ruben, tertawa liar dan mendorongnya ke ranjang besi. Anda hanya bisa membayangkan, apa yang akan dilakukan lelaki tua ini. Saat ini, Aditya sangat marah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dia paling mencintai saudara perempuan ini. 100 kali lebih dekat daripada saudara perempuannya sendiri. Melihat adiknya diintimidasi seperti ini, Aditya hampir marah. Melihat Aditya bergegas dengan kecepatan lari 100 meter mengulurkan tangan. Dan meraih kerah Ruben. Ruben sangat bersemangat. Ketika dia tiba-tiba ditangkap dari belakang. Dia terkejut dan segera melihat ke belakang. Ledakan sebuah tangan datang dengan keras. Mengenai hidung Ruben. Aduh, Ruben menjerit kesakitan. Dan hidungnya tiba-tiba mulai berdarah. Dan lemah dalam keputusasaan. April memandang Aditya dan berteriak. Dia tidak percaya. Kakaknya seperti jatuh dari langit. Seperti dalam mimpi karismanya. Adalah orang pertama yang bergegas menyelamatkannya. Dia menarik April ke sisinya dan melindunginya. Ruben juga melihat dengan jelas saat ini. Bahwa Aditya telah tiba. Saat lelaki tua itu hendak mengeluarkan beberapa patah kata. Rambutnya dijambak oleh Aditya. Kemudian Aditya menolak untuk mengatakan apapun, dan meraih kepala Ruben. Dan membenturkannya ke pagar tempat tidur besi. Bang bang. Bang bang. Ruben melolong menyedihkan. Dengan setiap benturan dalam waktu kurang dari 5 detik. Dahi Ruben robek dengan 2 luka besar. Aditya tidak bisa berhenti sama sekali. Seperti membunyikan bel, dia membenturkan kepala Ruben ke pagar lebih dari 30 kali. Membuat Ruben pingsan. Dengan lemparan keras Aditya, Ruben jatuh ke tanah seperti anjing mati. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Martin ketakutan. Baru setelah ayahnya terlempar ke tanah,
Martin dan kedua pria berkacamata bereaksi. Martin tidak berani bergerak. Saat kedua pria berkacamata hendak menghentikan Aditya, mereka ditembak 2 kali oleh Karisman. Lututnya terbentur dan jatuh ke tanah. Kedua pria berkacamata itu juga kurang beruntung menutupi kaki mereka yang patah. Dan jatuh ke tanah sambil meratap. Kakak April menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Aditya. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia benar-benar ketakutan. Aditya menepuk pundaknya dengan penuh kasih dan membelai rambutnya. Kamu baik-baik saja. Jangan takut. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Bagaimana kabar ayah? Apakah dia ya baik-baik saja? April menyeka air matanya, dan bertanya pada Aditya dengan cemas. Aditya tiba-tiba merasa bersalah. Saat ini dia merasa telah gagal melindungi ayah dan saudara perempuan angkatnya. Dia baik-baik saja. Kakaklah yang menyebabkan masalah bagimu dan ayah. Aditya menghela nafas pelan. April terkejut setelah mendengar ini dan dengan cepat berkata, "Tidak, ini terjadi karena saya. Sayalah yang menyebabkan masalah bagi Kam. Gadis bodoh. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Aditya menghibur April. Dan kemudian mata dinginnya tertuju pada Martin yang berdiri di samping. Jika Anda ingin berbicara tentang kesalahan, salahkan Martin ini. Jika bajingan ini tidak bernafsu terhadap April dan mencoba menyakiti April, akankah banyak hal terjadi? Memikirkan hal ini, Aditya tidak marah sama sekali. Ke sini, Aditya menunjuk ke arah Martin dan berteriak dengan marah. Tiba-tiba Martin sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi pucat. Martin tahu betul betapa menakutkannya Aditya. Dia tidak percaya Aditya dapat menemukan tempat ini begitu cepat. Ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, Martin tidak berani untuk tidak mendengarkan dia. Menggoyangkan kakinya dan berjalan ke arah Aditya. Tidak ada cara untuk datang ke sini. Martin terlalu takut pada Aditya. Martin memandang Aditya dengan takut-takut. Tidak tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Aditya sangat marah. Dia menatap Martin dan berkata dengan dingin. Bukannya aku sudah memberimu kesempatan. Pada kamu dan ayahmu. Ya? Ya Tuan Aditya. Izinkan kami meninggalkan tempat ini. Martin berkata dengan gugup. Kalau begitu, kamu masih berani kembali dan mencari mati. Aditya berteriak dan menendang perut Martin. Ah! Martin menjerit kesakitan dan terlempar mundur. Dia ditendang sejauh 3 atau 4 meter. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Sialan Aditya, jika kamu berani, pukul aku sampai mati. Selama kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membunuhmu, adikmu, dan seluruh keluargamu. Martin jatuh ke tanah dan meneriaki Aditya dengan keras. Dia juga tahu bahwa Aditya pasti tidak akan memaafkannya begitu saja. Dan ingin mengejutkan Aditya dengan kata-kata kasar seperti itu. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata Aditya mengingatkan Aditya, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kata Aditya, menghampiri Martin dan berkata tanpa ekspresi. Bersambung pada episode selanjutnya ya sob. Jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya, agar kalian bisa terus menyimak alur ceritanya. Terima kasih.